Halo teman-teman ATLM Indonesia serta mahasiswa-mahasiswi Teknologi Laboratorium Medik yang sedang mempelajari Kimia Klinik 2. Oke, kali ini kita membahas mengenai jaminan mutu kimia klinik. Materi ini sebagai materi penutup dari rangkaian kimia klinik yang dipelajari atau didalami oleh mahasiswa di bangku perkuliahan. Nah, bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia. Mari kita simak apa sih, bagaimana, dan apa saja untuk jaminan mutu kimia klinik. Yang mana materi ini secara ringkas dibahas mengenai mutu kimia klinik, jaminannya, yang mana nanti pada saat rekan-rekan mahasiswa mempelajarinya lebih dalam nanti di kendali mutu. Jadi ini garis besarnya saja. Oke, langsung saja kita bahas. Di pendahuluan dulu, pertama, mutu pelayanan di laboratorium berkaitan dengan data hasil uji analisis laboratorium. Jadi mutu pelayanan itu terkait dengan hasil uji. Apabila hasil ujinya bagus, tepat, teliti, maka bermutu karena sesuai dengan kondisi pasien atau representatif antara penyakit pasien dengan hasil laboratorium. Laboratorium dikatakan bermutu tinggi apabila data hasil uji laboratoriumnya memuaskan pelanggan. Jadi hasil data ujinya itu sesuai. Jadi misalnya kebetulan pelanggan sedang mengalami proses pengobatan, menurunkan kadar kolesterol darah, lalu diperiksa di laboratorium. Jadi pasien akan puas dan gembira apabila memang sesuai. Misalnya kolesterolnya turun setelah diberi pengobatan. Kemudian lagi, oleh karena itu presisi dan akurasi, ini ketepatan, presisi ketelitian, akurasi ketepatan, sangat diperlukan dalam pengerjaan sampel. Dan data hasilnya harus terdokumentasi dengan baik dan ilmiah. Nah, ini kata pengantarnya bahwa ketepatan ketelitian itu sangat penting untuk melakukan uji terhadap sampel. Jadi terdokumentasi di alat, terdokumentasi, tercatat di buku, dan tersimpan di dalam bentuk file atau rekam medis laboratorium. Nah, sekarang karena mutu, kita bahas mutu dulu, mutu laboratorium. Untuk mencapai mutu hasil laboratorium yang tepat dan teliti tersebut, yang tadi kan, diperlukan metode dan prosedur yang terpadu mulai dari pra-analitik, analitik, dan pasca analitik. Mulai dari penerimaan sampel sampai pelaporan hasil uji. Lalu, pemantapan mutu merupakan upaya untuk meminimalkan atau mencegah kesalahan semaksimal mungkin, mulai dari kesalahan pra-analitik, analitik, dan pasca analitik. Jadi ada upaya preventive maintenance, kemudian ada upaya meminimalkan kesalahan, sampai nanti ada troubleshootingnya apa, validasinya bagaimana, dan ada verifikasinya. Ini nanti dibahas dalam di kendali mutu. Kita lanjut, mengapa mutu itu penting? Ini pertanyaan, mengapa penting? Pertama, pengguna jasa berhak menerima yang terbaik, yaitu pelanggan. Kemudian produk tidak bermutu berpotensi membahayakan user. Jadi kalau tidak bagus, pada saat ngukur ternyata gula darahnya tinggi. Padahal pasiennya normal, diberi obat sehingga turun gula darahnya drastis si pasien tadi, menjadi hipo nanti, tidak lagi normal, hiper ke normal diinginkan, tapi normal ke hipo. Kemudian dukungan legalitas, company ini merupakan sebuah lembaga yang melakukan pemeriksaan laboratorium ini. Suatu laboratorium
bukan individual. Kemudian persaingan lokal dan global, company and marketing. Nah, ini karena ada persaingan sesama pemberi jasa. Oleh sebab itu, mutu hasil adalah hasil pemeriksaan laboratorium dapat dipercaya memenuhi standar mutu. Kemudian, mutu layanan, aktivitas yang diberikan sesuai dengan kebutuhan atau harapan pelanggan. Baik itu keluhan pasien atau pelanggannya mungkin bisa menurun kalau kualitas mutunya menurun. Nah, ini secara gamblang kita bisa melihat mutu di laboratorium yang memiliki ketepatan dan ketelitian tinggi, maka seluruh metode dan prosedur operasional laboratorium harus terpadu. Terpadu kan? Lanjut lagi, dimulai dari perencanaan, pengambilan contoh uji, penanganan, pengujian sampel, sampai pemberian laporan hasil uji laboratorium ke pelanggan. Lalu lanjut, ini merupakan adalah mutu suatu produk atau jasa, kan laboratorium ini jasa. Bukan hanya penting bagi pemakai, namun juga bagi pemasok. Nanti kalau misalnya reagennya tidak ada yang menggunakan, si pemasok akan tidak berjalan juga. Jadi ini sifatnya berantai. Lalu, mutu hasil pemeriksaan laboratorium itu baik, maka diperlukan suatu usaha peningkatan mutu. Jadi ada usaha. Dari usaha tadi ada tujuan akhirnya, yaitu goals, yaitu mutu di laboratorium. Jadi ini continuous dan terus-menerus terjadi peningkatan mutu di laboratorium. Oke, lanjut lagi kita. Nah, ini kita bisa melihat ada alur laboratorium dimulai dari pasien ke dokter, lalu dokter mengembalikan lagi ke pasien untuk permintaan pemeriksaan laboratorium, yang mana ini adalah tahap dari fra-analitik. Permintaan pemeriksaan laboratorium berupa lembar permintaan, lalu dilakukan pengambilan spesimen, lalu pengiriman spesimen di laboratorium, registrasi, lalu pengolahan spesimen tadi kan. Nah, setelah itu masuk ke analisis atau analitik menggunakan alat semi otomatis, manual atau full analyzer. Setelah itu juga diperhatikan adanya quality control, ketepatan ketelitiannya dengan menggunakan bahan kontrol. Nah, di pasca analitik ini perlu dilakukan validasi hasil. Lalu setelah divalidasi, verifikasi, maka keluarlah hasil lab yang sudah valid untuk dilakukan proses pengiriman ke loket. Lalu ada interpretasinya, ya kan? Pengiriman ke tempat bagian pasca analitik, ada interpretasi oleh penanggung jawab, dan hasil lab itu nanti diserahkan ke pasien, ya kan, atau ke dokternya. Ini adalah alur laboratorium. Oke, kita pindah ke sistem mutu laboratorium. Ini garis besarnya. Sistem mutu laboratorium adalah tatanan yang berfungsi untuk mengelola perilaku tenaga laboratorium, mengelola lingkungan laboratorium, mengelola pelayanan laboratorium, serta pembiayaannya, yang bertujuan tercapainya derajat mutu pemeriksaan yang setinggi-tingginya. Ya, dalam artian dia harus memenuhi kriteria efisiensi, quality, and equity. Jadi 3 ini yang kriterianya harus dipenuhi. Lalu kita pindah mempertahankan mutu. Nah, teman-teman, bagaimana mempertahankan mutu? Nah, langkah-langkahnya untuk mempertahankan mutu laboratorium. Yang pertama, mengerjakan prosedur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Memiliki prosedur tetap atau standar operasional prosedur, SPO, SOP. Lalu melakukan quality control, jadi ada QC-nya. Jadi menggunakan bahan kontrol nanti. Lalu preventive maintenance dilakukan secara konsisten dan terjadwal. Ada upaya mencegah gangguan kerusakan dengan cara preventive maintenance. Jadi ada misalnya mematikan alat sesuai jadwal, kemudian lagi
mencuci, mengcleaning solution, dan mengistirahatkan serta menutup, misalnya membersihkan atau membersihkan debu-debu. Nah, ini adalah preventive maintenance. Lalu kalibrasi alat. Kalibrasi alat ini adalah alat yang tadi ditera untuk diinginkan agar alat tadi memang bekerja sesuai dengan baik, tepat, dan teliti. Lanjut lagi, pemantapan mutu. Pada prinsipnya di laboratorium ada pemantapan mutu internal atau PMI, suatu sistem pengontrolan yang dilaksanakan oleh laboratorium sendiri untuk memantau dan mengendalikan mutu hasil pemeriksaan setiap hari. Jadi ini kegiatannya dilakukan tiap hari menggunakan bahan kontrol. Di kimia klinik menggunakan serum kontrol, urin kontrol. Nah, jadi untuk diri sendiri apakah sudah bekerja tepat, teliti misalnya. Lalu masih kurang bagus juga, jadi perlu tambahan lagi dari luar, yaitu pemantapan mutu eksternal. Suatu bahan kontrol ini dikirim ke laboratorium. Lalu kita periksa apakah sama dengan nilai yang rujukan yang dibuat rata-rata peserta sama peserta yang lain, atau memang yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara. Ini adalah sistem pengontrolan yang dilakukan oleh pihak lain yang umumnya adalah pihak pengawas, pemerintah atau profesi. Jadi pemerintah melalui nanti Kementerian Kesehatan, pelaksananya Balai Besar Laboratorium Kesehatan. Masing-masing mempunyai regionalnya nanti. Oke, lanjut lagi kita manfaat pemantapan mutu laboratorium. Jadi pemantapan mutu internal itu manfaatnya pertama, mutu hasil pemeriksaan laboratorium meningkat baik presisi maupun akurasi. Yang kedua, kepercayaan pengguna jasa meningkat, biaya perawatan kesehatan menurun bagi pasien. Jadi efektiflah penggunaan uang. Kemudian yang ketiga, mempermudah sistem kontrol pimpinan pada proses pekerjaan laboratorium sehari-hari. Jadi kalau sudah kontrolnya mudah kan, karena apa? Alat hari ini bagaimana kontrolnya? Masuk, nah kan aman itu. Berarti berdasarkan dari ini bisa mengontrol alat ini aman, alat ini aman. Jadi melalui pemantapan internal misalnya. Kemudian yang keempat, menambah disiplin petugas laboratorium dalam bekerja agar lebih baik, teliti, tepat sesuai dengan standar operasional prosedur SOP, dan praktek laboratorium yang benar, good laboratory practice. Sementara pemantapan mutu eksternal, nah ini bukan internal ya, eksternal, ini salah ketik, yaitu pertama mengetahui akurasi masing-masing metode, ya kan? Pemeriksaannya dibandingkan dengan nilai target. Jadi ada nilai target yang dibuat oleh penyelenggara. Nah, itu. Yang kedua, dapat membandingkan mutu dengan laboratorium lain. Laboratorium kita apakah memang setara dengan mereka atau istilahnya lebih baik? Nah, kita bisa membandingkan. Kemudian yang ketiga, variasi hasil pemeriksaan antar laboratorium semakin kecil. Jadi dengan adanya ini maka diharapkan tidak ada variasi yang berbeda, baik dari segi satuan, dari segi teknik pengukuran, jadi sama. Yang keempat, dapat diketahui mutu alat, reagen, dan metode yang digunakan. Oke, kita masih di dalam ruang lingkup ini. Kita bahas ketepatan dan ketelitian. Pada saat bekerja di laboratorium, yang harus diperhatikan adalah ketelitian, presisi, dan ketepatan, akurasi dari suatu pemeriksaan. Kemudian kita lihat ketelitian itu apa? Ketelitian adalah kesesuaian hasil pemeriksaan laboratorium yang diperoleh apabila pemeriksaan dilakukan berulang. Jadi spesimen sama, alatnya sama, lalu larutannya sama, ukur satu kali, keluar kadar glukosa 120. Ukur yang kedua 121, ukur yang ketiga 119, ukur yang keempat 123. Nah, ini adalah semakin dekat
masing-masing tadi itu adalah teliti dan bagus. Sementara ketepatan adalah kesesuaian hasil pemeriksaan laboratorium dengan nilai yang seharusnya. Si pasien kadar kolesterolnya memang diperkirakan dia 300. Si laboratorium tadi juga harusnya mengukur di sana, kena langsung 300 misalnya, atau 299 atau 305 misalnya. Berarti dia kan tinggi kadar kolesterolnya, bukan keluarnya nanti cuma 100, 120, berarti ini tidak tepat atau rendah. Atau misalnya diberi suatu bahan kadar hemoglobinnya 12, lab kita harus mengukur sekitar 12. Itu adalah ketepatan. Kita lanjut lagi ke strategi meminimalisasi kesalahan hasil pemeriksaan. Nah, ini mengenali kesalahan pada tahap pra-analitik dan analitik, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan pada tahap pasca analitik yaitu hasil dapat diminimalisasi. Usaha itu dengan cara validasi di pre-analitik, analitik, dan post-analitik. Nah, yaitu dengan cara klinik atau ruangan yaitu mempersiapkan pasien, persiapan pasien berupa pengumpulan sampel, lalu pemrosesan sampel, pengujian sampel, dan pelaporan hasil. Ini adalah tahapan-tahapan tadi yang dikatakan pra-analitik, analitik, dan pasca analitik. Dan di sini yang paling terbanyak kesalahannya di wilayah area pra-analitik. Di analitik ini dapat diminimalkan dengan alat otomatis. Di pasca analitik diminimalkan dengan menggunakan sistem komputerisasi LIS, Laboratory Informasi System. Kemudian kita pindah lagi verifikasi dan data validasi di laboratorium. Tahapan pra-analitik dilalui dengan baik dengan benar sesuai data, sesuai dengan kondisi pasien dan spesimen representatif untuk dianalisis dalam tahap analitik dan pasca analitik berupa data hasil. Dimulai dari inputnya itu berupa pendaftaran, pengambilan sampel, ya kan, pengolahan sampel, analisa, dokumentasi dan validasi, hingga terakhir penyerahan hasil berupa data laboratorium. Oleh sebab itu, pentingnya melakukan verifikasi. Nah, dari verifikasi ini nanti dikatakan telah dilakukan validasi atau datanya telah valid. Nah, kita pindah ke jaminan mutu pra-analitik pemeriksaan kimia klinik. Pertama, persiapan pasien secara umum dan hal yang mempengaruhi. Ini harus dilakukan di sini tahapan-tahapannya. Yang kedua, pengambilan spesimen. Ini juga penting. Lalu pemberian identitas spesimen. Lalu pengolahan spesimen. Yang kelima, menilai spesimen yang tidak memenuhi syarat. Keenam, menyimpan spesimen. Yang ketujuh, pengiriman spesimen. Nah, dalam hal ini kalau di kimia klinik itu biasanya adalah darah yang dibekukan atau plasma atau serum atau urin cairan tubuh di kimia klinik. Kemudian lanjut lagi kita di hal yang diperhatikan persiapan pasien, yaitu mencatat hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan, misalnya pemakaian obat dan adanya riwayat si pasien melakukan transfusi darah. Yang kedua, bila memerlukan persiapan khusus, tanyakan kepada pasien apakah persiapannya sudah sesuai atau tidak. Lihat SOP yang berlaku, pemeriksaan yang terkait. Kemudian, catat semua informasi pada kartu kontrol atau media yang direkomendasikan. Lanjut lagi kita ke pengambilan sampel. Nah, pengambilan sampel di sini bahan pemeriksaan laboratorium kimia klinik itu kita bisa lihat pertama biasanya kan kita tahu darah, urin, cairan tubuh, LCS, transudat, eksudat, pleura, feses, dan mungkin ada lagi yang lain, misalnya cairan lambung misalnya. Nah, harus diperhatikan yaitu labeling bila menggunakan label biasa, stiker atau barcode. QR kode kalau yang lebih tinggi lagi.
Kemudian identifikasi pasien itu namanya, jenis kelaminnya, tanggal lahir, kemudian bin atau bintinya, kemudian lagi lihat juga di situ nomor rekam medisnya, kemudian lagi di situ perlu dilihat lagi dokter pengirimnya. Pengambilan darah yaitu vena, kapiler atau arteri. Lalu pencegahan terjadinya hematom atau hemolisis pada saat melakukan pengambilan spesimen. Penggunaan antikoagulan yang tepat, apakah menggunakan antikoagulan atau tidak. Lalu bila menggunakan antikoagulan, pilih yang mana? EDTA, heparin, atau yang lain. Atau menggunakan antikoagulan yang jenis lain, misalnya NAF, KO oksalat. Nah, kita pindah lagi. Nah, dalam pengambilan spesimen sampel darah itu di kimia klinik, itu perlu diperhatikan yaitu tourniquet. 7-10 cm di atas lipatan siku dipasang. Kemudian lamanya kurang dari 1 menit, jangan terlalu lama. Itu akan terjadi hemokonsentrasi. Pemasangan tourniquet itu lebih dari 1 menit dapat dilakukan pada kondisi-kondisi tertentu. Ini kondisinya. Pertama, pasien dengan pena rapuh yaitu kolaps. Yang kedua, pengambilan darah yang sulit. Pasiennya sulit ini. Boleh dipasang terus, tapi jangan terlalu lama. Kemudian jika pemasangan tourniquet lebih dari 1 menit dilepas. Pasang, dibiarkan dulu, ya kan? Pasang lagi setelah 2 menit, lalu dilakukan pengambilan. Jadi ada waktunya untuk normalisasi dulu dia setelah dibendung, kemudian dibendung lagi. Nah, selanjutnya gitu menilai spesimen yang tidak memenuhi syarat. Yang pertama, spesimen diterima oleh petugas loket dan sampling. Kedua, penilaian spesimen harus dilakukan sesuai dengan jenis pemeriksaan. Ketiga, penilaian spesimen harus segera dilakukan setelah menerima spesimen. Yang keempat, petugas laboratorium wajib menolak dan mengembalikan spesimen yang tidak memenuhi syarat pemeriksaan. Kelima, spesimen yang ditolak diberitahukan lewat via iPhone, telepon ruangan, ya kan, atau yang mengantar spesimen. Jadi diberitahukan untuk dilakukan nanti pengambilan ulang. Yang keenam, kriteria spesimen memenuhi syarat tertentu. Misalnya, kita pada lihat tabel di berikut ini. Ini ada kita melihat di sini contohnya saja untuk bilirubin total. Itu menggunakan serum, ya kan? Jumlahnya minimalnya 0,5 ml itu dibekukan, tidak boleh lisis, ya kan, dan tidak boleh keruh. Nah, contohnya seperti itu di gambar tabel ini. Kita lanjut lagi, sumber kesalahan. Sampel mengalami hemolisis, baik itu keadaan patologis in vivo karena memang pasiennya mengalami anemia hemolitik, atau terlalu lama disimpan atau disentrifuge, atau juga salah memasukkan spesimen misalnya. Spesimen ini ternyata dari saat mengambil itu menggunakan siring. Setelah menggunakan siring, dibekukan di dalam siring, dan pada saat mau mengeluarkan darahnya tadi didorong, akibatnya pecahlah sel darah karena bekuannya dipaksa didorong. Sementara bekuan kan besar volumenya, mungkin seperti itu. Oleh sebab itu minta darah baru kalau ada bekuan tadi, hemolisis maksudnya, bukan bekuan. Kemudian ikterik atau lifemik itu berisiko juga untuk mengganggu dalam hal pemeriksaan di laboratorium. Tidak bisa dihindari atau bisa dilakukan troubleshooting bila ada masalah di lifemik. Nah, ini contoh spesimen yang mengalami lifemik atau banyak mengandung lemak sehingga keruh spesimennya, keruh putih seperti susu karena kebanyakan lemak, salah satunya chylomicron dan VLDL. Kemudian bagaimana membedakan serum hemolisis dan ikterik? Ini ada gambar 4 buah. Teman-teman tinggal menganalisa. Yang mana hemolisis berwarna merah segar, itu lihat nomor 2. Ya kan?
Sementara ikterik tampak berwarna kuning kecoklatan. Lihat tabung 3 dan 4. Sementara tabung 1 itu normal. Nah, lanjut lagi kita. Hal-hal pada pengumpulan spesimen, hal apa saja yang diperhatikan? Yang pertama, jenisnya sesuai dengan pemeriksaan. Jadi kita ingin memeriksanya glukosa, misalnya tidak segera diperiksa, pakai NAF misalnya pengawetnya. Jadi sesuai dengan pemeriksaannya. Kemudian pemeriksaan AST ALT misalnya lebih bagus menggunakan serum. Yang kedua, volume mencukupi. Jadi harus pengambilannya sesuai. Apabila idealnya mencukupi, jangan berlebihan dan jangan kurang. Karena kalau berlebihan sayang darah terbuang percuma dari pasien terlalu berlebihan. Misalnya ngambilnya cuma AST ALT ngukur, ternyata diambil pasien tadi spesimennya 5 ml atau 10 ml. Kemudian kondisi baik itu tidak lisis. Tidak ada darah di dalam serum. Itu harus segar atau baru spesimennya, misalnya sperma dan urin. Nah ini jadi darah tidak lisis, segar dan baru pada spesimen sperma atau urin. Kemudian yang keempat, wadah memenuhi syarat. Misalnya feses wadahnya bertutup ulir. Urin juga bertutup ulir rapat. Sementara untuk darah itu bisa menggunakan tabung reaksi biasa atau menggunakan tabung vakum yang bertutup. Dan yang penting lagi, identitas benar sesuai dengan data pasien. Jadi kalau misalnya menggunakan stiker, jangan salah menempel dan jangan melamun pada saat menempel stiker tadi di tabung. Oke, kita masuk ke mempertahankan mutu fraanalitik apa saja. Pertama, mengerjakan prosedur, ya kan, proses prosedur sesuai dengan standar atau SOP yang telah ditentukan. Yang kedua, melaksanakan dan mengevaluasi program QC. Sementara yang ketiga, pengawasan dan monitoring kegiatan harian untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin muncul. Sementara yang keempat, ketersediaan anggaran dana dan personil yang memadai untuk kegiatan. Ini penting juga anggaran mengenai bahan habis pakai. Personilnya, orangnya cukup memadai hingga tidak kurang. Kemudian pendidikan dan pelatihan berkelanjutan staf laboratorium. Ini paling bagus sekali. Mengikutkan pelatihan, mengikutkan magang atau mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah, seminar atau kegiatan-kegiatan lainnya termasuk workshop. Kemudian nomor 6, adanya dukungan penuh dari pihak manajemen dalam melakukan pelayanan yang standar dan bermutu. Jadi manajemen mendukung penuh, mensupport kegiatan laboratorium dalam rangka standar yang standar dan bermutu. Nah lanjut lagi, jaminan mutu analitik sekarang. Sekarang tadi kita di peranalitik, pindah ke analitiknya. Jadi peranalitik geser ke analitik. Apa saja yang dilakukan di kegiatan di analitik? Pemeriksaan spesimen yang dilakukan meliputi pemeriksaan sesuai bidangnya, yaitu bidang kimia klinik. Jadi bidang kimia klinik ini nanti ada cairan tubuh, ada urinalisis, ada feses, nanti ada juga kimia darah rutin, ada kimia darah khusus. Misalnya cairan tubuh, transfudan eksudat, kemudian feses spesial sendiri, mungkin urin spesial tersendiri yang ngerjakan orangnya. Kemudian lagi kimia klinik rutin, misalnya glukosa, kolesterol, trigliserida, urea, kreatinin. Kalau kimia klinik khusus, misalnya pengukuran kalsium, elektrolit, gas darah, pengukuran HbA1c, pengukuran cistatin misalnya. Kemudian yang kedua, pemeliharaan alat dan kalibrasi. Ini ada di jaminan mutu analitik, di analitik lah. Karena ini terkait dengan alat yang digunakan untuk melakukan pengujian. Yaitu terdiri dari pemeliharaan dan kalibrasi alat. Ini penting. Dari jaminan ini
alat yang terpelihara dan kalibrasi itu akan bekerja dengan baik. Kemudian uji kualitas reagen juga dilakukan, yaitu meliputi uji kualitas reagen kerja dan uji kualitas antigen antibodi apabila ini menggunakan teknik antigen antibodi nanti di kimia klinik. Karena ada yang menggunakan teknik inhibisi, misalnya CKMB itu sudah ada kan, ada di kitnya itu. Isoenzim dari CKMM, CKBB dan CKMB. Nah, yang nanti yang diukur dan ada yang diinhibisi. Kemudian ketepatan dan ketelitian, yaitu kita melakukan proses uji ketepatan dan uji ketelitian. Oleh sebab itu, tahapan-tahapan ini kita harus mempertahankan jaminan mutunya, mutu analitiknya dengan cara satu, bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah dibuat. Yang kedua, secara rutin melakukan kegiatan pemantapan mutu internal dan mengikuti program pemantapan mutu eksternal yang diselenggarakan oleh suatu badan independen. Sementara yang ketiga, secara rutin melaksanakan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan agar bekerja dengan baik. Sementara yang keempat, penggunaan media, reagensia, bahan esensial, dan bahan klinik yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ada jaminan mutu. Ini penting juga. Dan yang kelima, bersama-sama membentuk tim pengendali mutu, gugus kendali mutu. Nah, sudah kan, ini kita pindah ke pasca analitik sekarang. Ini yang tahapan ketiga, jaminan mutu pasca analitik. Pada prinsipnya terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah pencatatan, meliputi pencatatan kegiatan pelayanan. Ini yang melayani ke pasien. Pencatatan keuangan, jumlah uang yang masuk dari retribusi atau bayarnya si pasien tadi dalam bentuk tarif. Yang ketiga, pencatatan logistik. Ini peralatan dan bahan habis pakai. Yang keempat, pencatatan kepegawaian. Yang kelima, pencatatan kegiatan lainnya seperti pemantapan mutu internal, keamanan kerja, dan lain-lainnya. Nah, sementara yang kedua adalah pelaporan. Nah, di pelaporan ini ada 3 pelaporan. Misalnya, laporan kegiatan rutin, harian kan, bulanan, triwulan, dan tahunan. Mungkin juga dalam bentuk jumlah capaian atau jumlah volume pemeriksaan per bagian dari kimia klinik. Yang kedua, laporan khusus misalnya KLB. Nah, ini kebetulan KLB ini ada kasus-kasusnya. Tapi di sini di kimia klinik tidak mutlak seperti itu. KLB itu terkait nanti dengan penyakit. Kemudian yang ketiga, laporan hasil pemeriksaan. Hasil laboratorium yang diharapkan oleh si pasien tadi, yaitu laporan hasil pemeriksaan atau disebut dengan hasil lab. Ya, seperti itu. Yang ketiga, validasi hasil. Hasil yang divalidasi. Mungkin ada, ini saya ringkaskan, pengulangan pengujian, pengenceran dan pemekatan pengujian. Jadi spesimennya terlalu tinggi atau terlalu rendah kadarnya, tidak dijangkau oleh metode, maka dilakukan pengenceran. Apabila tinggi, apabila rendah, falsu atau rendah, itu dilakukan pemekatan. Kemudian verifikasi hasil. Dan yang terakhir adalah nilai kritis. Ini angka vanik. Ini penting untuk mutunya, mutu pelayanan laboratorium yang cepat dan tanggap terhadap kasus pasien yang gawat darurat. Nah, kita pindah mempertahankan mutu pasca analitik. Pertama, melakukan sistem analisis dan validasi hasil pemeriksaan setiap hasil pemeriksaan dikeluarkan. Jadi ada analisa hasil, validasi, verifikasi. Yang kedua, mencocokkan hasil pemeriksaan dengan hasil yang ditulis pada lembar hasil. Jadi jangan sampai salah angkanya dan komanya serta satuannya, serta posisi parameter yang diperiksa.
Yang ketiga, melakukan pencatatan dalam buku yang sesuai dengan bidangnya. Tadi kan kita bahas kimia klinik, urinalisis, kimia darah rutin, kimia darah khusus, cairan tubuh. Kemudian yang nomor 4, memberikan pelatihan administrasi dan manajemen kepada petugas registrasi untuk meningkatkan kemampuan dalam pasca analitik. Nah, ini penting karena terkait dengan laporannya berupa lembar kertas hasil laboratorium si pasien tadi dari pelayanan kita di laboratorium. Kemudian tahapan mencapai mutu laboratorium. Ini yang pertama, ya kan? 1, memastikan bahwa sampel yang telah diterima itu sudah benar. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa teknik pengujian yang dilakukan sesuai dengan permintaan. Yang ketiga, peralatan telah dipelihara, dikalibrasi, dikontrol mutunya dan digunakan secara benar. Kemudian yang keempat, semua reagen dan material yang dibutuhkan telah tersedia. Yang kelima, para staf telah memahami berbagai jenis uji yang diminta. Jadi parameter kemampuan laboratorium itu melakukan pemeriksaan lab itu apa saja dia sudah paham. Nah, yang kemudian bagian yang kedua, tahapan mencapai mutu laboratorium. 6. Para staf telah dilatih dalam melakukan berbagai jenis uji. Dia uji di sana dia semuanya bisa melakukan pemeriksaan, misalkan gas darah, memeriksa alat otomatis, memeriksa urin esbah, atau memeriksa feses, mikroskopik feses, atau transudat eksudat, atau memeriksa HbA1c. Sudah semuanya bisa melalui proses training. Yang ketujuh, para staf memiliki metode yang terdokumentasi dengan baik dalam membantu melakukan berbagai pengujian yang diminta. Kemudian nomor 8, hasil uji dikirim ke personil yang benar sesuai dengan jadwal permintaan uji. Nah, ini hasil uji dikirim ke personil yang benar sesuai jadwal permintaan uji. Jadi jangan sampai salah nanti. Kemudian yang ke-9, hasil uji mudah dibaca. Jadi tulisannya besar, yang lumayan besar lah, tidak terlalu kecil, mudah dibaca, tata letaknya bagus, dan menggunakan font yang memang fontnya tidak putus-putus atau tidak bagus atau tidak sulit dibaca, misalnya tidak rumit. Anggap saja kita menggunakan huruf Arial, itu lebih mudah. Kemudian hasil print out-nya misalnya menggunakan tinta sehingga lebih bagus dan dipahami serta berisi semua informasi yang diperlukan. Jadi di situ dipahami, si pasien tadi membandingkan dengan nilai rujukannya, nilai referensinya. Misalnya gula darah 120, referensinya itu misalnya 80 sampai dengan 110. Berarti si pasien ini gula darahnya tinggi. Dia bisa berarti melihat, oh ini saya lebih tinggi dari nilai rujukan. Nah, seperti ini kira-kira tahapan mencapai mutu laboratorium. Pada prinsipnya seperti itu tahapan-tahapannya. Oke, itu saja teman-teman materi kita di jaminan mutu kimia klinik. Ini kita bahas secara ringkas dan detailnya nanti teman-teman masuk di materi kendali mutu atau pemantapan mutu laboratorium kesehatan atau laboratorium klinik. Nah, itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan menyimak video yang saya buat ini. Sampai jumpa teman-teman di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Lai pamit. Bye.